Pertandingan seru tersaji di Old Trafford pada Minggu malam saat Manchester United berhasil menundukkan Aston Villa dengan skor 2-0. Namun laga ini tidak hanya menarik karena hasilnya, melainkan juga karena momen langka yang menimpa kiper utama Villa, Emiliano Martinez. Untuk pertama kalinya dalam karir profesionalnya, penjaga gawang asal Argentina itu menerima kartu merah langsung di tengah pertandingan. Sebuah catatan pahit dalam karir yang sebelumnya penuh gemilang. Kemenangan ini tidak hanya menjadi penutup yang manis bagi United, tetapi juga menggagalkan harapan Aston Villa untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Rekor kartu merah perdana Dibu Martinez. Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Manchester United tampil agresif, sementara Aston Villa berusaha keras untuk mengamankan posisi di zona Liga Champions. Namun momen krusial itu terjadi pada menit ke-45+1 ketika kiper Aston Villa, Emiliano Martinez, menerima kartu merah langsung setelah melakukan pelanggaran keras terhadap striker United, Rasmus Højlund. Insiden ini terjadi akibat back pass yang buruk dari Matty Cash yang memaksa Martinez keluar dari kotak penalti untuk mencoba menghalau bola. Namun ia justru menabrak Højlund dengan keras yang membuat wasit Thomas Bramall tanpa ragu mengeluarkan kartu merah. Keputusan ini sangat merugikan Aston Villa yang harus bermain dengan 10 pemain selama sisa pertandingan. Menurut Opta dan catatan Transfer Market, ini adalah kartu merah pertama yang pernah diterima Emiliano Martinez dalam seluruh karir profesionalnya, baik di level klub maupun internasional. Sejak memulai debut profesionalnya bersama Arsenal lebih dari 1 dekade lalu, Martinez tak pernah dikeluarkan dari lapangan hingga laga melawan Manchester United tersebut. Momen ini pun menjadi sorotan besar di media Inggris dan Argentina. Setelah unggul jumlah pemain, Manchester United semakin mendominasi permainan. Gol pertama dicetak oleh Amad Diallo pada menit ke-76 melalui sundulan setelah menerima umpan silang dari Bruno Fernandes. Gol kedua datang dari Christian Eriksen melalui tendangan penalti pada menit ke-87 setelah Amad Diallo dijatuhkan di kotak penalti. Kontroversi dan dampaknya bagi Aston Villa. Kontroversi dan dampaknya bagi Aston Villa. Selain kartu merah dari Martinez, pertandingan ini juga diwarnai oleh kontroversi lainnya. Pada menit ke-73, Morgan Rogers sempat mencetak gol untuk Aston Villa. Namun wasit Bramall menganulir gol tersebut karena menganggapnya terjadi pelanggaran terhadap kiper United, Altay Bayindir, sebelum bola masuk ke gawang. Keputusan ini menuai protes dari pihak Aston Villa yang merasa dirugikan oleh keputusan wasit. Kekalahan ini membuat Aston Villa harus puas finish di posisi ke-6 klasemen akhir Premier League, yang berarti mereka hanya akan bermain di Liga Eropa musim depan. Pelatih Unai Emery menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan wasit dan mengakui bahwa insiden kartu merah Martinez sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Bagi Manchester United, kemenangan ini menjadi penutup musim yang penuh tantangan dengan catatan positif. Meskipun finish di posisi ke-15 klasemen, kemenangan ini memberikan harapan bagi para pendukung bahwa tim akan bangkit di musim mendatang. Pelatih Ruben Amorim menyatakan bahwa hari-hari baik akan datang dan berkomitmen untuk membawa United kembali ke jalur kemenangan di musim depan. But I try always to be honest with you guys.
Pertandingan ini juga menjadi momen emosional bagi Christian Eriksen yang mencetak gol terakhirnya untuk United melalui penalti. Gelandang asal Denmark ini diperkirakan akan meninggalkan klub pada akhir musim. Pertandingan antara Manchester United dan Aston Villa di Old Trafford menjadi penutup musim yang dramatis dan penuh kontroversi. Kartu merah Emi Martinez dan keputusan wasit yang kontroversial menjadi sorotan utama, terutama bagi Aston Villa yang gagal mengamankan tiket ke Liga Champions. Sementara itu, Manchester United menutup musim dengan kemenangan yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Manchester United menelan 18 kekalahan dari 38 pertandingan liga, termasuk 9 kekalahan di Old Trafford. Dengan hanya 10 kemenangan, tim ini mencatatkan rasio kemenangan terendah dalam sejarah Premier League mereka. Selain itu, United gagal mencetak gol dalam 12 pertandingan liga, menunjukkan masalah serius dalam lini serang mereka. Setelah kemenangan 2-0 atas Aston Villa di laga terakhir musim ini, Amorim menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar dan berjanji akan membawa perubahan positif di musim mendatang. The good days are coming. Dengan absennya United dari kompetisi Eropa musim depan dan tekanan finansial yang meningkat, klub ini menghadapi tantangan besar untuk kembali ke jalur kemenangan. Perombakan skuad, strategi transfer yang cermat, dan stabilitas manajerial akan menjadi kunci untuk membalikan keadaan. Musim 2024-2025 akan dikenang sebagai titik terendah dalam sejarah modern Manchester United. Namun dengan langkah-langkah yang tepat, harapan untuk kebangkitan tetap ada. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.